Tentu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, marilah kita dengan penuh kesungguhan hati menguraikan pembahasan inti ini secara mendalam, menelusuri setiap jengkal detailnya dengan seksama, demi memastikan bahwa semua informasi yang krusial ini dapat tersampaikan dengan sangat jelas, berurutan secara logis, dan tentunya menjadi sangat mudah untuk Anda pahami, sehingga tidak akan ada lagi ruang yang menyisakan keraguan, tanda tanya, atau kebingungan sedikit pun yang menggelayut di benak Bapak dan Ibu saat menonton video ini sampai selesai. Kita akan mulai menapaki pembahasan ini dari hal yang paling mendasar dan fundamental terlebih dahulu, yaitu mengenai alasan filosofis dan teknis mengapa pemerintah akhirnya meresmikan kebijakan kenaikan ini di saat seperti sekarang. Sangat wajar jika banyak pensiunan yang bertanya-tanya dengan kritis, mengapa penyesuaian gaji ini baru dilakukan sekarang? Apa sebenarnya dasar hukum dan ekonomi dari kenaikan gaji pensiunan ini? Dan apakah kebijakan ini hanyalah keputusan sesaat yang bersifat populis, ataukah memang sudah direncanakan secara matang dalam jangka panjang? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat fakta bahwa sebenarnya pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan, telah meninjau ulang secara komprehensif struktur gaji aparatur sipil negara, ASN, Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Polri, termasuk struktur pensiunannya selama beberapa tahun terakhir ini dengan sangat hati-hati. Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa nilai manfaat pensiun saat ini dirasa tidak lagi memadai dan kurang relevan jika dibandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari yang terus merangkak naik, terutama dampak ekonomi pasca masa pandemi yang masih terasa hingga kini. Sebagai contoh konkret yang Bapak Ibu rasakan sendiri, tingkat inflasi tahunan yang menggerus nilai uang, biaya layanan kesehatan dan obat-obatan di usia senja yang semakin mahal, serta harga bahan pangan dasar seperti beras dan minyak yang terus meningkat, membuat gaji pensiun lama terasa semakin kecil. Pemerintah berpendapat dengan tegas bahwa para pensiunan yang notabene adalah pahlawan birokrasi yang telah mengabdikan puluhan tahun usia produktifnya kepada negara, harus tetap mendapatkan penghargaan yang layak, kehidupan yang bermartabat, dan jaminan hari tua yang tenang. Selain itu, pada sidang Kabinet Paripurna terakhir, Bapak Presiden secara khusus menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pensiunan adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari paket kebijakan besar reformasi birokrasi nasional menuju Indonesia Emas. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa ini bukan keputusan yang diambil secara mendadak atau tergesa-gesa, melainkan merupakan bagian dari eksekusi rencana besar pemerintah yang sudah disusun dalam peta jalan kesejahteraan aparatur negara. Penegasan politik dari Presiden inilah yang pada akhirnya menjadi mesin penggerak bagi kementerian terkait untuk segera bergerak secara teknis, menyiapkan simulasi perhitungan kenaikan, menyesuaikan database jutaan pensiunan, melakukan sinkronisasi data yang rumit antara PT Taspen dan PT Asabri, hingga akhirnya berani menjadwalkan tanggal pencairan dana rapel secara resmi. Dengan memahami latar belakang yang kuat ini, Bapak dan Ibu diharapkan tidak akan mudah lagi terombang-ambing atau terpengaruh oleh berita simpang siur dan hoaks di media sosial, misalnya klaim tidak berdasar bahwa kenaikan ini hanya bersifat sementara, atau isu miring bahwa rapel diberikan karena alasan politis semata. Hal itu sama sekali tidak benar, karena faktanya kenaikan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, dan pencairan baru bisa dilaksanakan sekarang semata-mata, karena mekanisme hukum, anggaran, dan sistem teknisnya baru siap sepenuhnya saat ini. Selanjutnya, mari kita bedah, siapa saja sebenarnya kelompok yang berhak menerima dana rapel kenaikan gaji ini? Bagian ini seringkali menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di kolom komentar, karena memang ada beberapa kelompok penerima manfaat pensiun dengan karakteristik berbeda, dan masing-masing dihitung dengan cara yang unik. Mari kita jelaskan satu persatu dengan bahasa yang sederhana untuk menghindari kesalahpahaman fatal. Kelompok pertama adalah pensiunan ASN atau aparatur sipil negara, di mana semua pensiunan ASN mulai dari golongan terendah I hingga golongan tertinggi IV.
secara otomatis masuk dalam kategori penerima kenaikan ini tanpa terkecuali. Ini mencakup pensiunan yang dulunya pejabat fungsional seperti guru atau dosen, pensiunan pejabat struktural, serta pensiunan pegawai pelaksana di pemerintah daerah maupun pusat. Tidak peduli apakah Anda pensiun secara reguler batas usia pensiun, pensiun dini atas permintaan sendiri, atau pensiun karena kondisi tertentu, semuanya tetap berhak menerima hak yang sama. Kelompok kedua adalah pensiunan TNI, di mana kenaikan ini juga berlaku mutlak untuk para prajurit purnawirawan yang telah menjaga kedaulatan negara, pensiunan militer di semua matra dan pangkat, serta penerima tunjangan veteran yang perhitungannya didasarkan pada gaji pokok terakhir saat aktif. Kelompok ketiga adalah pensiunan Polri, yang mencakup seluruh pensiunan anggota Bhayangkara Negara, mulai dari pangkat Tamtama, Bintara, Pama, Pamen, hingga perwira tinggi yang telah purna tugas. Kelompok keempat adalah ahli waris pensiunan, sebuah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan dengan penuh harap. Jika pensiunannya sudah meninggal dunia, apakah keluarga yang ditinggalkan tetap menerima kenaikan dan dana rapelnya? Jawabannya adalah tegas ya. Ahli waris yang sah dan terdaftar tetap berhak menerimanya, asalkan dokumen kepesertaan masih aktif dan tidak ada perubahan status hukum yang mendasar seperti menikah lagi bagi janda duda atau anak yang sudah melewati batas usia. Ahli waris yang dimaksud misalnya adalah istri atau suami yang sah, anak kandung yang memenuhi syarat undang-undang, atau pihak lain yang ditetapkan secara sah dalam SK pensiun. Kelompok kelima adalah pensiunan non-ASN tertentu yang terdaftar di Taspen atau Asabri, seperti beberapa kelompok pegawai honorer kategori tertentu atau pejabat negara non-PNS di masa lalu, yang juga masuk ke dalam ekosistem pensiun Taspen. Dan sebagian dari mereka juga ikut menerima penyesuaian ini sesuai aturan yang berlaku. Lalu, bagaimana sebenarnya rumus atau cara perhitungan kenaikan ini bekerja di balik layar? Inilah bagian teknis yang jarang mendapatkan penjelasan resmi dan detail di berita televisi. Banyak media hanya memberitakan secara umum bahwa pensiunan naik sekian persen, padahal faktanya hitung-hitungannya jauh lebih kompleks dan dirancang agar lebih adil secara proporsional. Pemerintah menggunakan rumus penyesuaian yang bersifat berjenjang dan adil. Artinya, semakin besar masa kerja seseorang, semakin tinggi nilai penyesuaian rupiah yang didapatkan, dan semakin tinggi golongan ruang, rumusnya akan semakin berbeda pengalinya. Pensiunan yang masih aktif menerima manfaat bulanan dan ahli waris memiliki komposisi persentase manfaat yang berbeda. Nilai uang rapel dihitung dari selisih antara gaji pensiun pokok lama dan gaji pensiun pokok baru, kemudian hasil selisih tersebut dikalikan dengan jumlah bulan yang tertunggak pembayarannya. Sebagai contoh simulasi sederhana agar mudah dibayangkan, misalnya seorang bapak pensiunan golongan 3A dengan masa kerja 28 tahun saat ini, menerima pensiun pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan. Setelah penyesuaian aturan baru misalnya, gaji pokoknya naik menjadi 3.200.000 rupiah, maka selisih kenaikan per bulan adalah 200.000 rupiah. Jika rapel dihitung sejak 6 bulan terakhir, misal Januari sampai Juni, maka total uang rapel yang diterima sekaligus adalah 200.000 rupiah dikalikan 6, yaitu 1.200.000 rupiah. Namun, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah contoh angka bulat untuk memudahkan pemahaman. Hasil perhitungan real setiap orang akan berbeda-beda hingga digit rupiah terakhir, tergantung pada variabel golongan terakhir, total masa kerja, jenis pensiun, pokok, janda, duda, kategori ahli waris, serta struktur tabel penilaian aktuaria yang digunakan oleh sistem komputer Taspen atau Asabri. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk selalu mengecek secara mandiri slip gaji digital atau notifikasi resmi dari aplikasi Taspen atau Asabri ketika pencairan sudah dilakukan untuk melihat angka pastinya. Saatnya membahas inti dari segala inti yang paling dinanti-nantikan oleh dompet Bapak Ibu. Kapan dana rapel dan kenaikannya akan benar-benar dicairkan ke rekening? Jadwal resminya adalah dilakukan secara bertahap atau bergelombang. Pemerintah tidak mencairkan dana rapel secara serentak dalam 1 detik untuk seluruh Indonesia, dan strategi ini didasarkan pada beberapa alasan teknis yang kuat. Pertama, beban administrasinya sangat besar dan berat karena data pensiunan nasional mencapai jutaan orang yang tersebar di ribuan pulau. Kedua,
Diperlukan proses sinkronisasi database perbankan yang hati-hati, karena beberapa daerah memerlukan waktu tambahan untuk penyesuaian karena perbedaan sistem perbankan lama dan baru. Dan alasan yang terakhir, untuk mencegah antrean panjang yang mengular di kantor bank atau pos yang bisa membahayakan kesehatan lansia, pemerintah ingin distribusi berjalan tertib, rapi, dan aman. Tahapan pencairannya secara umum dapat dibagi sebagai berikut. Tahap pertama, prioritas untuk wilayah pusat dan daerah dengan sistem administrasi cepat, biasanya mencakup kota-kota besar metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tahap kedua, menyusul wilayah kategori sedang, termasuk kabupaten-kabupaten besar dan kota penyangga di sekitarnya. Tahap ketiga, wilayah yang membutuhkan sinkronisasi data tambahan, biasanya daerah pelosok dengan jaringan kantor layanan Taspen atau Asabri yang lebih kecil dan terbatas. Tahap keempat adalah tahap rekonsiliasi khusus untuk ahli waris dan pensiunan kategori khusus yang datanya memerlukan verifikasi ulang manual karena adanya perubahan status. Kapan dana cair ke rekening Anda? Biasanya, pencairan rapel dilakukan bersamaan dengan jadwal pembayaran pensiun bulanan rutin atau bisa juga dalam slip pembayaran khusus rapel yang masuk di hari yang berbeda. Susulan. Pihak bank penyalur seperti Bank Mandiri Taspen, Mantap, BRI, BNI, BTN, BSI, atau bank mitra daerah lainnya, biasanya akan memberikan notifikasi melalui SMS banking atau notifikasi aplikasi mobile banking jika terjadi lonjakan saldo masuk. Jika teman seperjuangan Anda sudah mendapatkan transferan dan Anda belum, harap tenang dan jangan panik, itu adalah hal yang sangat normal. Karena sistemnya memang bertahap antrean. Selama nama Anda terdaftar sah di database Taspen atau Asabri dan status pensiun Anda aktif, tidak terblokir, Anda pasti akan mendapatkan haknya 100% tanpa potongan. Selain itu, perlu diketahui sebagai wawasan tambahan bahwa mekanisme pencairan di Taspen dan Asabri memiliki perbedaan internal. Taspen melayani pensiunan ASN. Proses administrasinya cenderung lebih sederhana dan cepat karena basis data kepegawaian ASN lebih konsisten dan terpusat, slip digital biasanya muncul lebih cepat di aplikasi, dan pencairan rapel sering dilakukan berbarengan, rapel gaji, dengan tanggal pensiun bulanan. Sementara Asabri melayani purnawirawan TNI dan Polri, mereka memiliki prosedur verifikasi ekstra yang ketat karena sistem kepangkatan dan jenjang karir militer memiliki struktur yang berbeda dan spesifik. Ada proses sinkronisasi yang rumit antara data gaji pokok baru dan data riwayat pangkat terakhir, sehingga kadang pencairan rapel dilakukan dalam slip, terpisah dengan nominal yang cukup besar di luar gaji bulanan. Untuk memastikan apakah Anda sudah masuk daftar penerima atau belum, Anda tidak perlu repot-repot membuang tenaga dan ongkos datang ke kantor Taspen atau Asabri. Pemerintah di era digital ini sudah menyiapkan metode pengecekan yang jauh lebih mudah dan praktis dari rumah. Cara cek untuk peserta Taspen adalah melalui aplikasi Taspen Mobile di HP, situs web resmi Taspen, layanan SMS notifikasi dari Bank Mandiri Taspen, atau melihat rincian slip gaji digital bulanan. Cara cek untuk peserta Asabri adalah melalui aplikasi Asabri Mobile yang tersedia di Play Store, datang ke kantor cabang Asabri jika memang perlu verifikasi biometrik, notifikasi SMS bank, atau melihat slip pembayaran pensiun terbaru di buku tabungan. Peringatan penting dan sangat serius yang harus diindahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah percaya sedikit pun pada informasi tentang pendaftaran rapel yang meminta Anda mengirim uang administrasi atau meminta kode rahasia one-time password (OTP) dari HP Anda. Pemerintah dan bank tidak pernah meminta biaya tambahan sepeser pun atau data rahasia untuk proses pencairan rapel ini. Pemerintah juga melakukan beberapa perubahan struktural penting dalam ekosistem pensiun yang jarang dibahas di publik, namun sangat bermanfaat. Perubahan pertama adalah digitalisasi penyaluran pensiun secara masif. Mulai tahun ini, verifikasi bukti hidup, autentikasi, dapat dilakukan melalui aplikasi wajah di HP, slip pensiun dikirim otomatis ke email atau aplikasi, dan rekonsiliasi data kematian ahli waris dilakukan otomatis via data Dukcapil. Ini akan sangat mempermudah para pensiunan sepuh, terutama yang tinggal jauh dari kantor cabang di kota.
Perubahan kedua adalah integrasi satu data kementerian. Data pensiunan kini ditarik langsung secara real-time dari BKN, Kemendagri, BPKAD daerah, Mabes TNI, Mabes Polri, dan Dukcapil, sehingga potensi kesalahan data atau pensiun ganda akan semakin minim. Perubahan ketiga adalah adanya wacana insentif kesejahteraan jangka panjang. Selain kenaikan rapel ini, ada wacana serius mengenai peningkatan plafon tunjangan kesehatan, bantuan kesejahteraan tahunan, seperti gaji ke-13 dan THR yang lebih besar, serta penyesuaian kenaikan berkala yang lebih rutin mengikuti inflasi. Ini semua masih dalam pembahasan di tingkat tinggi, tetapi arah kebijakannya sudah sangat jelas. Pemerintah ingin menjamin pensiunan hidup lebih sejahtera dan tenang di hari tua. Berikut adalah jawaban atas kumpulan pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pensiunan di kolom komentar kami. Pertanyaan pertama, apakah dana rapel bisa dicairkan tunai di teller bank? Jawabannya bisa. Tetapi saat ini sebagian besar sistem langsung mentransfer masuk ke rekening tabungan. Jika ingin memegang uang tunai, Anda bisa menariknya secara normal di teller bank atau mesin ATM terdekat. Pertanyaan kedua, apakah semua pensiunan pasti dapat kenaikan? Ya, selama data status pensiunnya aktif dan tidak ada catatan administrasi yang bermasalah, seperti sengketa ahli waris, pasti akan dapat haknya. Pertanyaan ketiga, apakah ahli waris perlu mengurus ulang dokumen ke kantor? Hanya jika ada perubahan status yang signifikan, seperti janda duda melakukan perkawinan ulang, perubahan susunan kartu keluarga, atau permohonan perpindahan kantor bayar bank penerima. Pertanyaan keempat, mengapa ada orang yang cair lebih cepat dari saya? Jawabannya karena sistemnya antrean bertahap, berdasarkan zona wilayah, jenis bank, dan kepadatan data yang diproses server. Pertanyaan kelima, apakah kenaikannya berlaku permanen seumur hidup? Ya, nilai pensiun pokok baru hasil kenaikan ini akan menjadi dasar pembayaran tetap untuk bulan-bulan berikutnya seterusnya. Seiring dengan momen pencairan dana besar-besaran seperti ini, biasanya muncul juga tikus-tikus penipu dengan berbagai modus. Cara menghindari penipuan berkedok rapel adalah dengan selalu waspada dan berhati-hati. Modus yang paling umum dan sering terjadi adalah telepon dari orang tak dikenal yang mengaku petugas dari Taspen atau Asabri Pusat, meminta kode OTP yang masuk ke SMS, meminta transfer biaya administrasi pencairan, atau menawarkan jasa percepatan pencairan. Ingat rumus utamanya, Taspen dan Asabri tidak pernah meminta kode OTP atau biaya apapun kepada peserta. Jika Anda menerima telepon atau pesan WhatsApp yang mencurigakan seperti itu, segera tutup dan abaikan saja, atau laporkan ke nomor resmi. Kenaikan gaji ini tentu memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang besar terhadap kehidupan pensiunan. Banyak pensiunan yang mengaku dalam testimoni bahwa biaya kesehatan semakin tinggi, harga kebutuhan pokok bulanan makin naik, dan uang pensiun lama terasa makin sulit menutup kebutuhan dapur. Dengan adanya kenaikan nyata ini, harapannya adalah daya beli. Bapak Ibu kembali meningkat, kualitas hidup menjadi lebih baik, kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih tenang, dan yang terpenting para pensiunan merasa dihargai jerih payahnya oleh negara. Apa yang harus Anda lakukan sekarang setelah menonton video ini? Berikut adalah langkah praktisnya. Pastikan aplikasi Taspen atau Asabri di HP Anda sudah versi terbaru dan aktif. Periksa kembali slip pembayaran pensiun bulan terakhir Anda. Catat baik-baik tanggal rutin pembayaran pensiun bulanan Anda. Perhatikan mutasi rekening jika ada lonjakan saldo masuk di luar tanggal gajian. Hindari segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan pencairan rapel. Dan jika Anda menemukan data Anda bermasalah atau saldo tidak masuk dalam waktu lama, segera perbarui data di kantor cabang Taspen, Asabri, atau bank mitra terdekat. Sebagai penutup yang manis dan gambaran arah kebijakan pemerintah ke depan, pemerintah saat ini berencana melakukan reformasi sistem pensiun secara besar-besaran dan fundamental. Bukan hanya sekadar menaikkan gaji pensiunan sesekali, tetapi juga memperbaiki formula perhitungan manfaat pensiun agar lebih adil, menyesuaikan gaji pokok aktif dan pensiunan secara berkala otomatis, memangkas rantai birokrasi administrasi yang berbelit, serta menyelenggarakan program kesejahteraan lanjutan lainnya. Jika semua rencana mulia ini berjalan lancar, ke depan para pensiunan Indonesia bisa berharap pada sistem pembayaran yang lebih cepat, kenaikan yang lebih rutin dan pasti, serta layanan publik yang lebih manusiawi, ramah lansia, serta modern berbasis digital.
Kalau Bapak dan Ibu merasa informasi mendalam dan lengkap dalam video ini sangat membantu memberikan pencerahan, ingatlah bahwa saya berkomitmen untuk selalu membuat update konten yang resmi, bukan rumor murahan dan bukan kabar simpang siur. Setiap kali ada pengumuman baru dari Istana Presiden, perubahan aturan dari Taspen atau Asabri, info kenaikan pensiun tahun depan, bantuan sosial pemerintah, atau jadwal pencairan gaji ke-13 dan THR baru, saya akan langsung membahasnya di sini dengan bahasa yang jelas, santun, dan mudah dipahami. Jadi sebelum Anda lupa karena kesibukan, silakan tekan tombol subscribe atau berlangganan sekarang juga di bawah video ini, supaya Anda tidak tertinggal satupun kabar penting yang berhubungan dengan nasib pensiun, tunjangan hari tua, dan perubahan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan para pensiunan Indonesia tercinta.